إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى العاجم والعارب صلاة وسلاما دائمين متلازمين يأتي قائلهما يوم القيامة غير خائب اللهم صل وسلم على سيدنا Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman yang saya hormati, wabil khusus kepada satu-satunya Ustadz di jurusan Teknik Arsitektur, Ustadz Agung ya. Karena Ustadz itu kalau dalam terminologi akademika Arab itu profesor. Jadi satu-satunya Ustadz di jurusan kita hanya Pak Agung. Kemudian juga terima kasih kepada Pak Agus yang sudah memberikan waktu untuk tausiah. Sebenarnya kata tausiah itu sangat menakutkan Pak Agus. Karena kata wasoyusi tausiatan itu seakar kata dengan kata wasiat. Dan wasiat itu baru dilakukan kalau yang mengatakan sudah meninggal dunia, Pak Agus. Jadi ini mungkin beberapa terminologi yang kacau ya dalam mimbar agama kita ya. Jadi tausiah itu sama dengan wasiat. Jadi baru akan terlaksana. Apa sih wasiat ayahmu sebelum meninggal? Nah, kan gitu ya. Nah, itu seakar kata dengan kata tausiah. Jadi nggak apa-apa lah. Mungkin nanti akan baru kita laksanakan jagongan kita malam ini setelah nanti ada yang meninggal dunia. Oke, terima kasih Pak Agus. Bulan Maulid itu, kalau kata Allah Subhanahu Wa Taala itu prinsipnya cuma satu, happy ya, berbahagia. Mungkin kalau baca ayatnya mungkin kita akan sangat ngeh dengan tema kita malam hari ini. Hidup happy dengan cinta Rasulullah. Jadi ayat tentang bulan Maulid itu adalah kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Nah, itu kalau menurut Habib Muhammad bin Al-Maliki dalam kitabnya Al-Ikhtifal bi Maulidir Rasul. Said Muhammad niki gurunya Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair punya murid namanya Gus Bahak yang sedang viral itu ya. Nah, ini kitab yang dikarang oleh mbah gurunya Gus Bahak. Namanya Al-Ikhtifal bi Maulidir Rasul. Selebrasi kecintaan kita kepada Sayyidina Muhammad. Nah, di kitab itu ada satu ayat yang menjadi pembuka ya. Kul katakanlah bifadlillahi dengan anugerah Allah. Wa birahmatihi dan rahmat Allah. Fabidzalika dengan keduanya falyafrahu. Ini perintah Tuhan. Tegas banget Allah ya menggunakan kata perintah amar kalau dalam bahasa Arab. Amar itu kalau dalam bahasa falyafrahu maka berbahagialah, happy lah. Kalau menurut Pak Ahli tafsir diartikan salah satunya Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud mengartikan kul katakanlah bifadlillahi dengan anugerah Allah ai ma'rifatullah. Kemarifatan yang telah diberikan Allah dalam hati kita semua. Kedua, wa birahmatihi dengan rahmat Allah menurut Ibnu Abbas adalah ai zuhuru Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kelahiran Muhammad. Fabidzalika dengan keduanya, dengan kemakrifatan, dengan kelahiran Muhammad, falyafrahu, maka berbahagialah. Jadi bulan Maulid ini bulan happy memang. Jadi kalau menurut ahli tasawuf, orang-orang yang belajar teosofi itu ya. Jadi kalau Tuhan sudah memerintahkan kita untuk berbahagia, maka sebenarnya alam semesta ini kalau bulan Maulid Nabi itu ya berbahagia. Maka kalau kita di bulan Maulid ini bersedih hati, ya masih konslet, ada yang konslet. Konslet bagus. Jadi bulan Maulid ini harus happy. Maka bulan Maulid ini bukan satu-satunya, salah satu karakter Sayyidina Muhammad yang patut kita aplikasikan itu adalah ini naduman ini ya. Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu Muhammadun madhuhu yashfi ala saqam, itu namanya qasidah Muhammadiyah.
Jadi kalau ada qasidah Nahdiyah, qasidahnya orang-orang NU, saya malah hafal qasidah Muhammadiyah. Nah, itu salah satu tadi itu nadzumannya. Muhammadun dhahikun, Muhammad adalah sosok pribadi yang suka tertawa. Nah, ini kalau teman-teman kenapa sih ngaji kita itu kok dengan happy-happy ya, tidak serem, tertawa, guyon. Nah, ini dalilnya. Di qasidah Muhammadiyah namanya. Muhammad dhahikun adalah sosok yang aksaru awqati at-tabasum wa dhahak. Muhammad adalah sosok manusia yang mayoritas waktu hidupnya itu diisi dengan canda tawa dan tersenyum. Wah, ini mungkin agak aneh ini. Jadi kalau teman-teman belajar fikih, belajar tauhid itu kan Nabi Kak serius banget gitu ya. Apalagi lihat Pak Agus sekarang ini. Kayaknya serius banget. Pak Arif ya sedang serius juga ini. Nah, bulan Maulud ini instalannya adalah instalan Falyafrohu, happy. Karakter Sayyidina Muhammad adalah dohikun, aksar ketemu di kampus senyum, ketemu Pak Arif senyum, ketemu Bu Lulu senyum, ketemu mahasiswa senyum, ketemu mahasiswi tambah senyum. Tidak boleh senyum Pak Agus kalau ketemu Oh, mahasiswa. tuh Pak Agus, dengerin Pak Agus. Happy, bulan Maulid itu bulan happy. Pak Yuli. Jadi kalau Allah memerintahkan kita bulan Maulid itu fal yafrahu, maka berbahagialah, happy. Karena bulan Maulid ini adalah bulan Sayyidina Muhammad. Alam semesta semuanya bahagia. Kalau kita sedih, maka kita menabrak alam semesta. Kalau dalam bahasa Arab itu al-amru yadullu alal wujub awil mandub. Jadi kalau kita belajar usul fikih itu, teman-teman yang di studi fikih itu ada kaidah fikih namanya usul fikih, bukan kaidah fikih. Kalau ada kalimat perintah dalam Al-Quran, itu indikasinya ada dua. Pertama, kalau tidak wajib, dia sunnah. Kalau dia tidak wajib, dia sunnah. Nah, sedangkan dalam Maulid Nabi ini ayatnya adalah fal yafrahu, maka happy lah. Maka nanti perintahnya ini bukan wajib ya, tapi kesunahan yang mu'akadah, sunnah yang sangat. Jadi nanti kalau Bu Prima ketemu Bu Anita kan suka senyum gitu ya. Agar senyumnya tidak mubadir, diniati ikut senyumnya dan canda tawanya Sayyidina Muhammad. Loh, senyumnya sama. Kebiasaan senyum. Bu Anita itu kan nggak pernah sedih ya. Oh, tertawa terus. Ketemu Bu Anita itu wis kita happy. Nah, tapi happy-nya ini kan happy kebiasaan ya. Adat. Nah, bagaimana adat itu bisa menjadi ibadat? Itu adalah salah satu dengan merubah niat. Jadi salah satu keagungan niat itu adalah sesuatu yang mubah, sesuatu yang biasa, sesuatu yang kebiasaan adat. Jika diniatkan ibadah, ikut Sayyidina Muhammad, dia bernilai ibadah. Maka besok kita kumpul di teknik arsitektur, kita tertawa bersama, bahagia bersama, ngundang Bu Anita untuk stand up komedi gitu ya. Tuh, itu kita niatkan untuk mengikuti salah satu karakter Muhammad adalah Muhammadun dhahikun lidhaifi mukrimuhu. Muhammad itu mayoritas waktunya diisi dengan canda tawa. Jadi bukan dengan sok galak, sok serius gitu ya. Itu bukan Sayyidina Muhammad. Jadi kalau itu di qasidah Muhammadiyah loh ya, bukan di qasidah Nahdiyah. Jadi mungkin kalau ada sahabat-sahabat kita yang dari Muhammadiyah, saya kira harus tahu nadzuman ini. Saya memilih nadzuman ini karena saya ingin tahu qasidah Muhammadiyah ya. Kalau qasidah Nahdiyah itu saya sudah hafal sejak kecil. Oke, itulah semangat bulan Maulid Nabi ya. Pokoknya jangan sedih. Kalau kita sedih di bulan Maulid itu kita menabrak dawuh Gusti Allah, happy. Maka kalau menurut para alim ulama dalam beberapa tafsir itu As-Sa'di, Mafatihul Ghaib Ar-Razi itu ya, yang biasa digunakan teman-teman syariah itu. Kalau kita ingin menginstal kebahagiaan mulai bulan Maulid ke bulan Ramadan, maka di bulan Maulid ini amaliyahnya adalah
senyum, dan tertawa. Nah, gitu Bu Prima. Jadi saya kemarin ketemu Bu Prima itu ketawa-ketawa, sebenarnya saya cuma nginstal ini saja. Jadi ketemu Bu Prima, ketemu Bu Tara, ketemu 2 jam dengan Bu Anita, tertawa, happy. Saya sudah langsung saya niatkan, saya ikut Muhammad. Tertawanya sama, tapi nilainya berbeda. Oke. Kedua, jadi kalau kita mampu menginstal rasa bahagia, happy, di bulan Maulid, maka kebahagiaan ini akan bersambung sampai bulan Ramadan. Itu rahasia dari kata falyafrohu. Jadi kalau teman-teman belajar gramatika Arab itu, mungkin Bu Aulia, Bu Yulia familiar dengan redaksi ini ya. Ada namanya fi'il madi, fi'il mudhari. Yafrohu itu fi'il madi, berarti dia bahagianya itu ada 2 waktu. Bahagia sekarang dan bahagia yang akan datang. Itu fi'il mudhari namanya. Maka kalau kita bahagia di bulan Maulid ini, maka kebahagiaan ini akan terseret langsung kepada bulan Ramadan. Nah, itu menurut para alim ulama. Jadi, menginstal kebahagiaan antara Maulid menuju Ramadan itu adalah dengan happy, suka tertawa, suka bercanda, tapi tetap serius ya. Dengan tabasum itu. Nanti kita akan sampai Ramadan itu akan diberi karunia Tuhan kehidupan yang riang gembira. Jadi kebahagiaan Maulid dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita ingin install kebahagiaan antara Ramadan menuju Maulid, itu Nabi yang bersabda. Jadi ada dua arah yang saling melengkapi ya. Kalau Ramadan kan jelas ya. Man fariha bidukhuli Ramadana haramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa berbahagia dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Nah, bahagia di bulan Ramadan akan membawa kebahagiaan sampai Maulid Nabi dengan tag jaminan Sayyidina Muhammad. Nah, kalau kita berbahagia di bulan Maulid, akan keberkahannya menjadi bahagia sampai Ramadan dengan keberkahan tag dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba pokoknya nanti jurusan teknik arsitektur Pak Arif, ini akan jadi stand up komedi mungkin. Susah, tapi mboten bunuh nih, mboten. Ini ke falyafrahu. Oke, yang terakhir karena ini cuma 7 menit. Ada satu buku yang mungkin nanti bisa kita bedah dalam bulan Maulid ini. Lagi-lagi karyanya Mbah Gurunya Gus Bah, namanya Syaraful Ummatil Muhammadiyah. Kemuliaan umat Muhammad. Kalau jadi umat Muhammad itu enak kok. Mungkin teman-teman pernah dengar hadis ini ya. Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. 72 di surga, 72 di neraka, 1 di surga. Akhirnya rebutan kan? Rebutan yang satu. Oke. Tapi ternyata ada hadis yang lain mengatakan juga umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, 72 di surga, 1 di neraka. Saya juga tidak pilih hadis ini. Saya secara berteologi sejak dulu saya tidak pernah memilih. Saya pilih menjadi umat Muhammad. Saya juga memilih pecahnya, tapi saya tidak memilih mana yang di surga. Tapi saya memilih hadis, ini bisa teman-teman baca di buku Mizan Kubro, miliknya Imam Sya'rani. Ada satu hadis yang lebih indah dari pecah ini adalah kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku masuk surga. Oke. Jadi kalau satunya 73 pecah. Oke. Satu riwayat 72 yang di surga, satu riwayat 72 yang di neraka. Tapi juga ada hadis yang membahagiakan kita sebagai umat Muhammad adalah semua umat Muhammad masuk surga kecuali yang tidak mau. Bu Brim? Mau masuk surga enggak, Bu Brim? Mau. Oh iya. Iya. Oke. Sama saya enggak mau, Pak. Itu mungkin bisa kita jadikan madhab ini ya, madhab berteologi di teknik arsitektur ya. Jadi kita bisa berbeda dalam fikih, berbeda dalam teologi, berbeda dalam teosofi,
berbeda dalam tarekat, syariat, tasawuf bisa berbeda. Tapi perbedaan itu kita harus tetap ingat bahwasanya semua dari kita adalah umat Sayyidina Muhammad. Oke, yang terakhir dari kula, suatu saat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku niki ten kitab Abwaabul Faraj, pintu-pintu kebahagiaan, atau juga dalam kitab Nasimur Riyad, karya dari syarah dari kitab Asy-Syifa dalam madzhab Maliki nggih fikih. Suatu saat itu Sayyidina Muhammad taala membaca Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam qaulahu ta'ala. Jadi suatu saat Nabi itu terkesan kali para sahabat sampai pada satu ayat in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ayatnya in tu'adzibhum wahai Allah, jika engkau menyiksa mereka, ayatnya adalah fa innahum ibaduk. Mereka itu hamba-hambamu. Wa in taghfir fa innaka antal ghafurur rahim. Tapi jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkau adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wah, Sayyidina Muhammad nangis geru-geru. Sayyidina Muhammad geru-geru. Nangis geru-geru gak mari-mari. Akhirnya oleh para sahabat ditanya, kenapa Muhammad? Kenapa ya Nabi kok jenengan menangis ya? Loh, kamu tidak tahu ya? Coba baca ayat ini. Jika Allah berkehendak, Allah akan menyiksa kamu semua. Tapi jika Allah mengampuni, maka Allah akan mengampuni karena Allah adalah Al-Ghafur Ar-Rahim. Wis, Nabi akhirnya diam. Akhirnya Jibril turun. Apa yang dengan tangisanmu itu? Maksud tangisanmu itu Jibril, tolong sampaikan kepada Allah yang Ghafur dan Rahim. Sampaikan kepada Allah 3 permintaanku. Satu adalah ya Rob ummati. Yang kedua Muhammad, ya Rob ummati. Yang ketiga, tadi yang kedua. Yang ketiga Muhammad, ya Rob ummati. Kata Jibril, loh 3 itu sama. Iya, saya meminta 3 hal kepada Tuhanku dengan redaksinya sama. Tuhan umatku, Tuhan umatku, Tuhan umatku. Maka oleh para alim ulama, akhlak kita sesama umat Muhammad itu adalah ketika Bu Nuni lihat saya, Pak Arif lihat Bu Aulia, Bu Prima lihat Pak Agus, dengan berbagai perbedaan sudut pandang agama kita semua adalah umat Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan persamaan umat ini, janji Sayyidina Muhammad adalah ya Rob ummati, ya Rob ummati, ya Rob ummati. Sampaikan kepada Allah, Jibril, aku hanya minta 1, kuulangi 3 kali, selamatkan umatku. Pun Bapak Ibu ingkang kula hormati ngapunten itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah dan luputnya saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Juli. Untuk waktu-waktu yang mendatang kita pakai istilah ceramah aja ya Pak Juli ya, lebih aman ya. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi rangkaian acara untuk kegiatan yang mudah-mudahan ke depan juga akan kita lanjutkan. Kegiatan semacam ini pada malam Jumat setiap minggu terakhir setiap bulan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan juga menambah ilmu, terutama berkaitan dengan ilmu agama. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bulan depan kita bisa bertemu kembali. Akhirul kalam, kurang lebihnya mohon maaf. Oh ya, Pak Juli, ngapunten, mungkin closing doanya sekalian Pak Juli. Nggih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantariqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub. وعلى آله وصحبه ومن إلى برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق الفاتحة وسبع المثاني
تفتح لنا بكل خير وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير Amin. وأن تجعلنا من أهل الخير وأن تحفظنا وأولادنا وذريتنا وطلبتنا ومشايخنا Amin. وأصحابنا ولوالدينا زوجتنا وأهلنا وجماعتنا وجامعتنا Amin. من كل فتنة محنة بؤس وغير إنك ولي كل خير معطي لكل خير متفاد لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم Amin. الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على Amin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik, demikian tadi Bapak Ibu sekalian untuk acara bulan depan mungkin nanti Pak Mukhlis nggih, Pak Mukhlis mangke sing ceramah agama untuk bulan depan. Nggih Pak Mukhlis, Nggih. siap? Oh nggih. Pak Yuli Alhamdulillah. mawon, kalau makmum mawon. Oh Pak Munawar. Atau mungkin ada informasi bisa dalam? Ustazah Anita katanya. Oh, Ustazah Ustazah Anita. Anita. Boleh, Oh, boleh, nggih, nih, nggih, boleh. nggih. Ya, boleh Tertawa. nanti Ya, Bu untuk Anita. kedepannya bisa Bagus, deh. Nggih. saya sangat Ya. Nggih, Ya kan? siap. Nanti monggo diusulkan nanti untuk bulan depan nanti ceramahnya dari siapa begitu. Baik Bapak Ibu sekalian, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, terima kasih Pak Yuli. Ya, sama-sama. Pak Ustadz. makasih.